Abdul Aziz salah satu seniman kaligrafi yang ada di Indramayu. Beberapa lukisannya menunjukkan nuansa yang berbeda. Ia juga seorang penulis, puisi, esai, maupun cerita cendak bahasa Dermayu. Kaligrafi itu memang bukan sekedar tulisan. Bahkan lukisan-lukisan kaligrafi yang memiliki background yang begitu panorama yang indah, memang auranya itu keluar dari teks ayat-ayat itu saya rasakan beda. Jadi ayat-ayat ini, karena saya sebagai seorang sarjana tafsir, saya mencoba mencari ada sinkron, ada matching, ada perpaduan, ada memadukan antara teks ayat ini dengan backgroundnya gitu. Itu luar biasa. Bagaimana ketika saya menuliskan kaligrafi misalnya tentang hari kiamat. Nah, itu backgroundnya sangat luar biasa tentang sesuatu yang sangat dahsyat. Sama misalnya saya menulis tentang ayat-ayat tentang kerusakan lingkungan, maka backgroundnya adalah menyesuaikan dengan teks ayat-ayat itu. Jadi yang saya rasakan, kaligrafi bukan sekedar memindahkan teks ke kanvas, apalagi itu sudah wilayah lukis, maka bagaimana ada perpaduan antara teks itu dengan backgroundnya gitu. Itu yang saya rasakan. Bagaimana menurut Abdul Aziz tentang lukisan kaligrafi yang memang memiliki esensi transformasi teks-teks ayat suci di atas kanvas? Kaligrafi Islam, saya berangkat dari teks hadis, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Dan teks-teks kaligrafi itu dari awal, karena dia tulisan biasa, tulisan kaligrafi murni, bagaimana supaya indah, supaya mencapai keindahan, maka masuk ke wilayah lukisan. Dan saya menemukan keindahan itu ketika masuk dunia seni lukis kaligrafi. Jadi ini menjadi bahwa kaligrafi itu harus indah. Ya, ini adalah lukisan kaligrafi saya yang alhamdulillah dikoleksi oleh Pak Direktur sekarang menjabat di Menteri Wakaf, Pak Profesor Dr. Waryono. Ini tentang singgasana Allah. Ini adalah saya memvisualisasikan singgasana Allah itu yang luar biasa. Ini mungkin hanya ilustrasi saja karena saya tidak bisa melukiskan singgasana yang sangat hebat itu. Bahwa Allah itu ada di mana-mana. Bahasanya itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan ini ada ayat kursi. Huwa allazi khalaqas samawati wal arda huwa Allahu allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, di sini bahwa Allah itu di langit dan di bumi, dan ada penduduk di langit dan di bumi, itu Allah sangat maha besar, maha kuasa, dan arsy-nya, kekuasaannya, singgasananya sangat tak terhingga. Sehingga saya mungkin ilustrasi kecil saja bahwa kita harus menyadari dari kaligrafi ini menjadikan inspirasi bahwa kita sangat kecil di hadapan singgasana Allah yang sangat luar biasa. Apakah lukisan kaligrafi Abdul Aziz pernah diikutkan dalam event pameran lukisan? Pameran kaligrafi yang pernah saya ikuti ada beberapa pameran. Awal itu saya mengikuti di Jogja, dan itu sebagai karya perdana, dan disandingkan dengan maestro waktu itu memang saya mungkin agak rendah hati ya berdampingan dengan beberapa maestro kaligrafi, ada Pak Saiful Adnan dan lain-lain. Kemudian waktu di Sanggar Miwangi Indria dengan Mas Afin dan lain-lain, dan di Cirebon, wah di Cirebon itu luar biasa. Itu pameran semuanya pameran bersama, karena itu di Grage Mall dan kompetisinya luar biasa. Tetapi ada pameran yang luar biasa yang saya rasakan, pameran tunggal.
Pameran tunggal itu di Geria 26, dikuratori oleh Mas Saidin. Itu memang berbeda karena ini adalah pertaruhan sebagai seorang kaligrafer, dan itu betul-betul tunggal. Saya diharuskan menyetor lukisan 26 sesuai dengan itu dalam kurun waktu 1 bulan. Saya pikir ini seperti kerja yang kerja keras sekaligus bagaimana kerja cerdas bisa menghasilkan 1 bulan 26 karya. Dan saya menikmati betul. Kenapa? Karena ketika lukisan-lukisan itu dikoleksi oleh orang-orang dan apresiasi, saya merasa ada keindahan yang tidak bisa dilukiskan. Saya jadi teringat pada masa itu ketika pameran di bulan Ramadan, bulan sangat suci, dan suasananya memang sangat berbeda. Pameran tunggal memang berbeda dengan pameran bersama. Saya betul-betul merasa tertantang karena itu solo karir. Saya harus berpameran dengan 26 karya dikuratori oleh Mas Saidin. Bagaimana agar menyandingkan 26 karya itu di suasana Ramadan bisa hadir yang indah gitu, dan mempesona, dan melahirkan dari suasana yang suci itu menjadi keindahan. Sehingga ada beberapa ayat, misalnya ayat 1000 dinar, ayat tentang ayat bulan suci Ramadan, itu menjadi topik-topik agar supaya pameran saya lebih hidup di bulan suci Ramadan itu. Pada event pameran lukisan Spiritu Art di Cirebon, Abdul Aziz ikut serta. Apa kesan dia? Kesan saya waktu pameran Spiritu Art, karena itu juga bersanding dengan para pelukis profesional. Ada Mas Yopi, ada Mas Wiroto yang sudah kaligrafinya sudah ke mancanegara. Saya merasa termotivasi gitu. Mestinya saya juga bisa seperti mereka, karena saya pikir mungkin persoalan teknik, dan saya berusaha untuk belajar menguasai teknik-teknik kaligrafi agar diminati oleh tentunya oleh para kolektor dan diapresiasi oleh para pecinta kaligrafi. Dan itu saya sangat berkesan karena bersandingan dengan para maestro pelukis dan memotivasi saya untuk selalu belajar kaligrafi agar lebih baik dan lebih baik lagi, terutama dalam lukisan atau mungkin background kaligrafi. Ini ada narasi antara tulisan dengan lukisan menjadi satu, dan itu keindahan yang luar biasa. Menurut Abdul Aziz, bagaimana prospek lukisan kaligrafi? Secara marketing pada masa kini, apa yang ia lakukan? Prospek untuk dunia kaligrafi di Indramayu sebenarnya sangat menjanjikan. Kalau untuk saya sebagai penulis juga pelukis kaligrafi, sekaligus juga pengajar eskul kaligrafi, itu ada jenjang-jenjang ketika bahwa kaligrafi menjadi agenda rutin dilombakan dalam pentas PAI tingkat SD, SMP, bahkan SMA. Kemudian di luar itu juga ada lomba-lomba. Pertamina juga mengadakan lomba event kaligrafi. Itu sebenarnya memacu anak-anak untuk belajar kaligrafi, karena kaligrafi itu bukan hanya persoalan menghaluskan tulisan, tapi kalau bagi saya kaligrafi itu harusnya juga menghaluskan pikiran, menghaluskan tindakan, menghaluskan sikap, sehingga lahir sebagai seorang pelajar kaligrafer itu menjadi orang yang baik, yang hatinya lembut. Nah, itu prospeknya sangat menjanjikan. Untuk wilayah marketing, memang kaligrafi ini punya pasar sendiri. Jadi saya memasukkan agar lebih dikenal di masyarakat umum yang di mana era medsos ya. Saya upload hasil lukisan kaligrafi itu ke Facebook, ke Instagram. Juga memang ada yang secara
door to door, tentu dengan beberapa orang yang saya kenal dan mengenal saya. Saya pikir kalau mereka mencintai kaligrafi itu pasti paling tidak pasar ini pasar yang tersendiri ya, karena kaligrafi itu menurut saya istimewa. Jadi menurut saya orang-orang yang mencintai kaligrafi orang-orang istimewa, dan memang tidak mudah untuk secara pasar, secara umum menyukai kaligrafi. Tetapi dari catatan-catatan saya mungkin orang-orang ini bisa. Tetapi tadi untuk awal saya lakukan untuk kayak kirim ke medsos, Facebook dan Instagram. Itu yang saya lakukan. Bagaimana awalnya Abdul Aziz menekuni seni kaligrafi? Dari TK ya. Kalau TK sebenarnya dari TK agak jauh dari Jati Barangnya, itu memang belajar otodidak. Waktu di SD juga sebenarnya tidak ada guru yang mengajari lukis di SDN, Sekolah Dasar Negeri 1 Jati Barang. Dan memang waktu itu ada tradisi dari mulai menulis halus dan lomba melukis. Dan dari lomba lukis itu saya sebenarnya mulai suka dengan dunia lukisan. Saya sejak TK itu istilahnya sudah gila lukis. Karena waktu TK itu dulu diajari melukis, bahkan bukan diajari, diberikan pelajaran supaya bisa melukis. Dan waktu itu saya di TK itu hampir semua lukisan itu dinilai bagus sampai ke SD. Bahkan di SD itu saya waktu lomba melukis tingkat kelas itu saya pernah juara. Walaupun ketika melukis real ya memang bukan bidangnya, mungkin real, melukis manusia kurang bagus. Tetapi untuk panorama, landscape itu saya suka menggores kaligrafi, bukan kaligrafi, lukisan itu. Jadi suka melukis sebenarnya. Dari SD mulai suka melukis, kemudian di SMP itu nampaknya cintanya berpindah ke dunia tarik suara. Waktu itu belajar azan dan pernah juara menang adzan dan menang pidato. Dan mulai cinta kaligrafi lagi di MAN, itu selevel SMA, Madrasah Aliyah Negeri Babakan Ciwaringin Cirebon. Nah di sana mulai terarah karena ada guru yang membimbing kaligrafi, dan saya mulai ikut beberapa lomba kaligrafi. Saya belajar kaligrafi mulai di pesantren. Alhamdulillah, sejak di pesantren, pondok pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. Nah, di sana waktu itu saya belajar dengan guru almarhum Bapak Kosim Mukowi di Desa Gintung, Cirebon. Itu awal mula saya mengenal kaligrafi dan diajari dengan contoh, dikasih contoh, kemudian saya disuruh ikut meniru tulisannya. Itu awal mengenal. Kemudian karena suka, akhirnya terus berlatih, dan alhamdulillah ada progres. Menurut Pak Kosim itu bagus. Akhirnya saya termotivasi dan belajar untuk mengevaluasi sejauh mana kemampuan saya. Akhirnya saya ikut lomba namanya Musabaqah Tilawatil Quran cabang kaligrafi. Nah dari situ saya mulai mengasah otodidak. Karena dari Pak Kosim itu hanya dikasih dasar, kemudian supaya detail dari alfabet alif sampai ya dengan 7 jenis kaligrafi, saya mulai belajar sendiri. Saya alhamdulillah waktu di Jogja, karena itu ada ujian masuk universitas. Waktu itu belum universitas, namanya IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Jadi satu bidang agama saja. Saya seleksi, alhamdulillah lolos. Kemudian diterima di Fakultas Usuluddin. Usuluddin itu nama lainnya teologi. Dan di jurusan tafsir Al-Quran. Kalau dulu namanya jurusan tafsir hadis. Kaitannya dengan kaligrafi, karena waktu itu di kampus juga sering mengadakan lomba-lomba kaligrafi, dan alhamdulillah saya sering mengikuti event lomba
kaligrafi dari mulai tingkat kabupaten di Bantul, kemudian daerah istimewa Yogyakarta atau DIY, tingkat provinsi. Alhamdulillah pernah juara 1 provinsi DIY tahun 1995 kalau nggak salah itu. Iya, kalau untuk seni rupa sebenarnya saya belum masuk komunitas seni lukis ya. Tetapi karena di Jogja itu adalah kota seni dan saya alhamdulillah bertemu dengan maestro Pak Saiful Adnan dan beberapa teman pelukis kaligrafi, saya termotivasi. Walaupun tidak bentuk komunitas, tetapi itu memacu saya, memotivasi saya untuk belajar kaligrafi, lukis kaligrafi lebih bagus lagi. Jadi istilahnya motivasinya itu dari orang-orang yang dunianya memang dunia kaligrafi seperti Pak Saiful, maestro lukis batik kaligrafi. Berbekal pengalaman empirik maupun pengalaman estetik, Abdul Aziz pun melangkah ke dunia kanvas, melukis kaligrafi. Untuk kanvas ini memang beda media. Jadi karena saya dulu di awal itu belajar menulis. Kalau sudah kanvas itu sudah istilahnya sudah belajar melukis. Dari tulis ke lukis itu memang beda dari buku, karena dulu itu lombanya di kertas manila besar ukuran 80 kali 60. Itu lomba ada 3 jenis, ada naskah, dekorasi, dan hiasan mushaf. Kemudian dari tahun ke tahun alhamdulillah saya pernah menjuarai di tingkat kabupaten bahkan provinsi di Jogja. Kemudian ada semacam kerinduan atau keinginan ketika melihat keindahan lukisan. Nah, dari sana saya pengen memindahkan dari tulis ke lukis. Nah, itu awalnya saya belajar melukis kaligrafi dari tulis dari buku, dari manila ke kanvas, belajar mengenal lukisan-lukisan kaligrafi dari maestro Pak Ade Piros dan lain-lain para kaligrafer Indonesia. Untuk melukis kaligrafi, saya lebih banyak otodidak karena untuk secara khusus memang saya diajari oleh Mas Saidin ada beberapa teknik, tetapi bentuk karakter lukisan kaligrafi itu saya mencari sendiri karena saya lebih suka dengan gaya maestro almarhum Pak Ade Piros, kemudian Hendra Buana yang melukis dengan gaya air itu, dan beberapa pelukis itu kayaknya melihat keindahannya beda gitu dengan tulisan. Makanya lukisan-lukisan itu yang menginspirasi saya mencari bentuk sendiri dari gaya bebatuan, gaya air. Tetapi memang karena background saya sebagai pelukis kaligrafi yang dari kaidah menjadi lukisan, memang butuh proses yang agak panjang. Tetapi sedikit demi sedikit, alhamdulillah di lukisan saya yang agak terbaru ini itu mulai menemukan gaya saya ya, sebagai pelukis kaligrafi. Seperti menyemai bibit-bibit tumbuhan di taman, Abdul Aziz juga melakukan pembinaan dan pengembangan menulis kaligrafi pada anak-anak. Dengan tekun ia bimbing anak-anak sejak kemampuan dasar. Bibit-bibit tersebut ia harapkan menjadi bunga yang indah pada saatnya.
Selain seni lukis kaligrafi, Abdul Aziz juga berkiprah dalam dunia sastra. Ia adalah penyair atau penulis puisi, juga menulis esai maupun cerita cendek bahasa Dermayu. Kapan aktivitas itu dimulai? Baik, saya lagi ada di ruang pojok Dermayu ya. Nah itu, ini ruangan para penulis dari Indramayu. Dan sini ada 3 buku yang baru dipasang ya, masih ada beberapa buku ya saya yang belum. Ada buku Melestarikan Seni Tradisi Indramayu, Wayang Kulit, Berokan, dan Jaran Lumping. Kemudian ini catatan harian saya tentang gorengan reformasi tengah matang. Itu masih perlu digodok lagi. Dan ini tentang Tumbak Cakra Udaksana, cerita-cerita pendek yang berbahasa Indramayu. Di Dewan Kesenian itu alhamdulillah waktu dulu saya dipercaya sebagai sekretaris dan kemudian sebelumnya dipercaya sebagai komite sastra. Memang diawali ketika saya lolos pada antologi bersama Negeri Minyak kalau nggak salah itu dari Pak Supali langsung yang sebagai kuratornya gitu. Alhamdulillah saya lolos dan itu memotivasi saya. Walaupun disebutnya sebagai penyair pemula, tetapi itu memotivasi saya untuk belajar menulis. Jadi dari Dewan Kesenian itu, saya juga belajar banyak menulis dengan tentu ada beberapa penulis yang sudah jadi penulis sudah maestro ya atau sudah jadi penulis hebat itu. Ada bahkan ketika tulisan saya masuk di media, saya pernah istilahnya di sidang, ada namanya sidang, sidang sastra itu, langsung digawangi oleh Wabuk atau Pak Yohanto itu. Dan dimotivasi juga oleh almarhum Pak Apriyadi Raswin, termasuk almarhum Pak Ahmad Subhanuddin Alwi. Jadi memang bagi saya gedung kesenian yang namanya dulu dari Panti Budaya, sebelum Panti Budaya itu Wisma Dharma itu menjadi kampus bagi saya itu. Bagaimana menurut pengamat seni kaligrafi Saptaguna tentang Abdul Aziz? Mas Aziz ini menurut saya sosok yang multi talent ya, karena dia bukan hanya kaligrafer tetapi juga seorang qori ternyata. Jadi dia itu di dunia seni-seni Islam itu ya sangat menguasai, dan dia juga seorang penyair ya, seorang apalagi pemain teater, bahkan dia pernah menjadi anak buahnya Zainal Abidin Domba ya. Saya kira itu bagus. Nah, kelebihan Mas Aziz ya, pertama menurut saya ketekunannya dia dalam mendidik ya. Dia sangat sabar ya. Orangnya juga santun, baik ya. Saya kira ini tidak seluruh seniman memiliki ini, untuk memiliki ketekunan untuk mengajarkan kaligrafi terhadap anak didiknya. Mas Aziz menurut saya dia basicnya memang betul-betul kaligrafer ya, dia betul-betul al-khotot ya, sehingga saya melihat ke dunia lukisan kaligrafi ini belum begitu lama, tetapi berkat persinggungannya dengan Mas Saidin, persinggungannya dengan pelukis-pelukis di Indramayu bahkan di Indonesia, menurut saya dia membawa wacana baru ya. Saya sering melihat lukisan-lukisan Aziz yang bukan hanya kontemporer yang seperti di MTQ, dia sudah keluar dari pakem-pakem kaligrafi yang formal ya. Dia sudah, misalnya ada lukisan perahu dengan hanya satu alif, itu saya suka. Mungkin satu saja untuk meningkatkan apresiasi orang terhadap daya beli lukisannya, dia harus lebih banyak melihat kaligrafer
internasional ya. Sekarang saya melihat banyak sekali di YouTube, di TikTok itu kaligrafer dari dunia-dunia Arab ya, sangat fantastis modelnya dan motif-motifnya. Jadi dia bukan hanya menguasai skill pakemnya, tapi juga sudah mencoba menggauli ya, menyetubui dengan lukisan-lukisan kontemporer. Ikuti jelajah Dermayu selanjutnya. Salam jeder.